Jadi Bani Israil itu terdiri jadi dua golongan yang hidup pada zaman Nabi Muhammad, yang secara kebetulan tinggal di daerah Madinah. Orang Nabi Muhammad tinggalnya di Madinah, bisa depan Mesir. Nah, Madinah ini dulu sebelum kedatangan Nabi, Madinah ini namanya bukan Madinah, tapi namanya kota Yasrib. Oh, lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin di bulan Ramadan, yaitu kitab tafsir Ibnu Katsir. Dan pada malam hari ini kita melanjutkan kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan wa iyyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum. Kemudian kalian, yang dimaksud kalian di sini adalah Bani Israil, membunuh diri kalian sendiri, maksudnya membunuh sesamanya. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Wa tukhrijuna, dan kalian mengusir, fariqam minkum, sebagian dari kalian, min diyarihim, dari kampung halaman kalian. Tadhaharuna, yaitu Al-Quran terjemahan begitu memang. Tadhaharuna, kalian tolong menolong, alaihim, atas diri kalian atau atas diri mereka, bil itsmi wal udwan, dengan dosa dan permusuhan. Maksudnya saling tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Wa iyyatukum usara, dan apabila telah datang kepada kalian tawanan, tufaduhum, kalian menebusnya. Wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum, padahal diharamkan atas kalian untuk mengusir mereka. Afatu'minuna bi ba'dil kitab, apakah kalian beriman dengan sebagian isi dari Alkitab? Yang dimaksud di sini adalah Taurat. Wa takfuruna bi ba'din, dan kalian ingkar dengan isi sebagian yang lainnya. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum, maka tidaklah balasan dari siapa yang mengerjakan perbuatan yang demikian itu dari golongan kalian, illa khizyum fil hayatid dunya, kecuali kenistaan atau kehinaan di dalam kehidupan di dunia. Wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat, yuradduna, akan dikembalikan, kalian akan dikembalikan atau dipulangkan, ila asyaddil adzab, kepada siksaan yang amat berat. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah lengah atau lalai atas apa yang kalian kerjakan atau berbuat. Kita langsung lanjutkan kepada tafsirnya. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Kemudian kalian Bani Israil membunuh diri kalian. Seperti kita kaji di pertemuan kemarin, bahwa yang dimaksud membunuh diri kalian adalah membunuh saudara seiman dan sebangsa. Jadi diri kalian itu bisa seiman, bisa sebangsa.
Jadi kamu sama-sama bangsa Indonesia, walaupun imannya beda, tidak boleh saling bunuh-membunuh, karena tetap masuk satu saudara. Dan mengusir segolongan dari kalian dari kampung halaman. Muhammad ibnu Ishaq ibnu Yasar meriwayatkan telah menceritakan kepadanya Muhammad ibnu Abu Muhammad dari Sa'id ibnu Jubair atau Ikrimah dari Ibnu Abbas sehubungan dengan tafsir firman-Nya, summa antum haula taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim, hingga akhir ayat. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada mereka apa yang pernah mereka lakukan sebelum itu. Di dalam kitab Taurat, Allah telah mengharamkan atas diri mereka mengalihkan darah mereka dan diwajibkan atas diri mereka menebus orang sebangsanya yang ditawan. Jadi di dalam kitab Taurat itu ada perintah dan larangan, sama dengan kitab-kitab suci yang lainnya, bahwa di dalam setiap perintah Allah itu pasti ada yang namanya basyiron dan nadhiron. Basyiron itu artinya kabar gembira, nadhiron itu artinya peringatan. Bukan kabar buruk, peringatan. Jadi siapa yang mengikuti perintah Allah maka dia akan mendapatkan kegembiraan. Tapi siapa yang menentang perintah Allah maka diperingatkan oleh Allah di dalam kitabnya. Nah, di dalam kitab Taurat ada sebuah syariat di mana sesama keturunan Bani Israel yang pertama tidak boleh saling bunuh-membunuh. Dikatakan janganlah kamu membunuh dirimu, itu maksudnya adalah keturunan sebangsamu, sama-sama keturunan Bani Israel. Dan apabila salah seorang dari keturunan Bani Israel ketika di dalam peperangan dia kalah dan menjadi tawanan perang, maka yang terbebas atau yang selamat atau yang tidak ikut perang punya kewajiban untuk membebaskan tawanan perang, saudaranya yang menjadi tawanan perang. Paham nggak sampai sini? Bingung nggak? Dari wajahnya nampak bingung soalnya. Bingung enggak? Hah? Masih bingung? Jadi di dalam Taurat itu ada dua syariat. Syariat yang pertama, tidak boleh saling bunuh-membunuh. Itu nomor satu ya. Dengan kalimat la taqtuluna anfusakum, tidak boleh membunuh diri kalian sendiri. Kemudian ada syariat yang berikutnya bahwa apabila salah seorang saudaranya, karena kan kalau zaman dulu itu kan zamannya peperangan di seluruh dunia itu, karena sistemnya masih kerajaan, jadi di mana-mana itu selalu terjadi peperangan karena punya keinginan untuk menguasai tanah yang ada di sekelilingnya. Jadi sistem penjajahan itu sudah sejak zaman dahulu. Nah, apabila Bani Israel terjadi peperangan dengan orang di luar Bani Israel, kemudian salah seorang dari Bani Israel ini ada yang tertangkap menjadi tawanan perang, maka sesama Bani Israel punya kewajiban untuk membebaskan saudaranya yang menjadi tawanan perang. Paham nggak sampai sini? Maksudnya membebaskan itu gimana? Hah? Maksudnya membebaskan itu gimana? Menebusnya. Menebus dengan harta yang dimiliki supaya saudaranya itu jadi ibaratnya itu uang tebusan. Nah, kayak kamu kalau zaman sekarang kan uang tebusan sudah bleset, melakukan kriminal, masuk ke polisi, ya, masuk ke aparat penegak hukum. Nah, kebetulan aparatnya bukan aparat keparat kebetulan, jadi bisa di nego. Nah, akhirnya ya sudah, ini tidak saya teruskan ke BAP, tidak saya teruskan ke kejaksaan, saya tutup sampai sekarang, sampai detik ini dengan catatan kamu berani menebus uang sekian. Atau misalkan kena kasus narkoba, sudah masuk ke kepolisian, sudah masuk di tahanan. Nah, karena sudah tertangkap kesekian kalinya dan dia pengedar narkoba, akhirnya terjadi negosiasi. Ya udahlah, kamu ini kan pengedar narkoba, sudah 3 kali lagi ketangkep. Ini kan hukumannya pasti berat, ya. Orang hukuman maksimalnya hukuman mati, kan hukuman berat. Sudah,
kamu tak kasih di penjara, tidak usah lama-lama, cukup 8 bulan saja. Kamu tinggal bayar ke polisi 25 juta, nanti naik ke jaksa, kamu bayar lagi 25 juta, supaya apa? Supaya tuntutannya itu diperingan. Jadi ke polisi bayar, supaya di BAP kejahatannya diringankan, nyampe di kejaksaan bayar lagi supaya tuntutannya diringankan. Begitu di persidangan, hakimnya juga disogok, uang tebusan disogok, dengan harapan putusan hukumannya juga lebih ringan. Nah itu tebusan zaman sekarang tuh seperti itu. Kalau dulu bener-bener saudaramu misalkan perang, terus Faris terlambat kabur ditangkap misalkan, ya. Nah Kiki ini datang bawa uangnya, teman saya ini ditangkap di sini. Ini berapa untuk menebus teman saya supaya dia itu tidak bukan di penjara lagi. Kalau tawanan perang ada potensi disiksa kan, gitu lah. Nah akhirnya oke, kamu silakan bayar sekian ekor unta, silakan bayar sekian ekor kambing, atau tergantung jabatannya apa. Kalau misalkan dia jenderal ya mahal tebusannya. Kalau biasa ya tebusannya juga biasa. Tapi intinya di dalam kitab Taurat ada syariat yang mewajibkan setiap Bani Israel untuk menebus saudara sebangsanya yang tertangkap karena tawanan perang. Jadi kalah perang, ditangkap jadi tawanan perang, itu ada kewajiban untuk menebus. Mereka Bani Israel terdiri atas 2 golongan. Ini masih Bani Israel yang hidup pada zaman Musa. Iya tahu dahulu. Nabi siapa? Nabi Isa. Ayat kemarin kita membahas Bani Israel pada zaman Nabi Muhammad. Kemarin itu kita membahas Bani Israel pada zaman Nabi Muhammad. Ini kalian tiap hari ikut ngaji itu ngapain coba? Jadi Bani Israel itu terdiri jadi 2 golongan yang hidup pada zaman Nabi Muhammad, yang secara kebetulan tinggal di daerah Madinah. Orang Nabi Muhammad tinggalnya di Madinah, bisa depan Mesir. Nah, Madinah ini dulu sebelum kedatangan Nabi, Madinah ini namanya bukan Madinah, tapi namanya kota Yasrib. Lumayan. Nah, di kota Yasrib ini ada penduduk setempat, ada penduduk yang istilahnya imigrasi, pendatang. Penduduk setempatnya adalah suku Aus dan Quraisy. Quraisy itu di Mekah. Suku Aus dan Khazraj. Nah kemudian pendatangnya adalah kaum Bani Israel. Kaum Yahudi terdiri dari 3 kabilah. Yang pertama yaitu Bani Aus boleh. Pendatangnya, makanya dengerin. Pendatangnya itu adalah kaum Yahudi dari golongan Bani Israel yang terbagi menjadi 3 kabilah. Kabilah yang pertama adalah Bani Qainuqa. Yang kedua Bani Nadir. Yang ketiga Bani Quraidah. Paham ya? Nah, di ayat yang sebelumnya, suku Aus dan suku Khazraj ini sebelum kedatangan Nabi suka berperang karena ingin memperebutkan kekuasaan. Makanya kan saya ulangin lagi, rebutan kekuasaan itu dari zaman dulu itu sudah ada memang, bukan baru sekarang. Sudah duduk aja bisa dikudeta, apalagi cuma pilihan legislatif atau pilkada. Pasti kontestasinya sangat keras, sangat kuat. Ya tidak apa-apa, ada asal bunyi tidak apa-apa. Nah, Bani Israel itu terdiri atas 2 golongan. Satu golongannya adalah Bani Nadir dan Bani Qainuqa, yang satu kelompok dengan suku Khazraj. Bani Nadir dan Bani Qainuqa itu satu kelompok dengan suku Khazraj. Sementara golongan yang lainnya yaitu Bani Quraidah adalah teman sepakta kabilah Aus.
Maksudnya Separta itu satu kelompok dengan kabilah Aus. Nah, tersebutlah bahwa apabila terjadi peperangan di antara kabilah Aus dan Khazraj, Bani Qainuqa dan Bani Nadir yang menjadi teman Separta kabilah Khazraj memihak pada kabilah Khazraj, dan Bani Quraidah memihak kepada kabilah Aus. Masing-masing pihak dari kalangan orang-orang Yahudi membela teman Separtanya, hingga mereka saling mengalirkan darah di antara sesamanya. Jadi ketika Bani Quraidah bertemu dengan Bani Qainuqa dan Bani Nadir, ini saling bunuh-membunuh dengan alasan yang satu bela suku Aus, yang satu bela suku Khazraj. Padahal Qainuqa, Quraidah dan Bani Nadir ini semuanya adalah keturunan dari Nabi Yakub, dan mereka adalah sebangsa, seiman, setanah air, satu saudara, satu nasab, satu darah. Tapi justru ketika ada kepentingan-kepentingan yang bersifat urusan duniawi, mereka justru ketika terjadi peperangan saling berhadap-hadapan dan saling mengalirkan darah di antara satu dan yang lainnya. Padahal di tangan mereka ada kitab Taurat. Jadi masing-masing itu megang kitab Taurat. Masing-masing itu mempelajari kitab Taurat, dan masing-masing ada ulamanya yang memahami tentang Taurat. Dan mereka mengetahui semua hukum dan kewajiban yang terkandung di dalamnya, termasuk larangan menumpahkan darah saudara sebangsanya dan perintah untuk menebus tawanan perang. Nah, kenapa kok ini dicela oleh Allah? Karena begini, Qainuqa, Nadir dan Quraidah ini kan sudah mendapatkan wahyu dari Allah. Dia sudah punya kitab Taurat. Dia mengerti hukum-hukum Allah. Sementara di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir diterangkan kabilah Aus dan Khazraj adalah orang-orang musyrik penyembah berhala. Jadi secara level itu kan semestinya Aus dan Khazraj ini di bawahnya Bani Israel, benar nggak? Secara levelnya, karena Bani Israel punya agama, ada nabinya, punya kitabnya. Di dalam kitab ada firman Allah, ada wahyu dari Allah, jelas undang-undangnya. Nah, sementara Aus dan Khazraj nggak punya agama. Mereka hanya menyembah berhala sesuai ajaran nenek moyangnya. Mereka tidak mengenal Tuhan yang Esa. Lah semestinya kan Yahudi ini justru bisa mendamaikan kedua belah pihak yang bermusuhan ini, karena dia punya Taurat sama dengan kita punya Al-Quran. Hadirnya Quran harusnya mendamaikan yang berantem. Tapi yang jadi masalah, mereka malah ikut jadi kompor, ikut memanaskan pertengkaran, bahkan ikut-ikutan perang dan ikut-ikutan saling membunuh. Di sini diterangkan di kitab tafsir Ibnu Katsir, kabilah Aus dan Khazraj adalah orang-orang musyrik penyembah berhala. Mereka tidak mengenal adanya surga dan neraka, tidak pula hari berbangkit atau hari kiamat. Mereka tidak mengenal adanya kitab, tidak kenal pula dengan istilah halal dan haram. Jadi dicela oleh Allah dengan ayat ini. Gimana sih kamu? Kamu ini bukan penyembah berhala, kamu ini punya Alkitab, kamu mengerti tentang syariat, kamu tahu tentang halal haram, kamu tahu tentang hukum-hukum Allah, kok malah kamu ikut-ikutan dengan orang yang tidak punya agama, ikut-ikutan dengan orang yang tidak punya syariat, ikut-ikutan dengan orang yang tidak tahu hukum-hukum Allah. Ini sampai zaman sekarang juga banyak tuh para kiai, labelnya kiai, tapi cuma oknum, ngerti agama, ngerti kitab, ngerti halal haram, ngerti hukum, tapi bisa dibeli dengan kepentingan tertentu, entah kepentingan politik dan lain sebagainya. Harusnya kiai punya wibawa, harusnya pesantren ada wibawa. Akhirnya muncul fenomena zaman sekarang kiai proposal. Gimana kiai proposal? Kesana kemari, jual ayat untuk kepentingan pribadinya sendiri. Akhirnya disuruh jadi jurkam, ya mau jadi jurkam. Ketika kampanye suruh menjatuhkan lawan politik, dia ikutan menjatuhkan lawan politik. Padahal kita dilarang mencari-cari kesalahan saudara kita. Tapi ketika sudah kampanye, kesalahan lawan politiknya dicari, diumbar. Bahkan tidak ada kesalahannya pun dibikin, dibuat-buat. Nah ini kan akhirnya kan sama dengan Bani Israel yang tahu hukum, tapi ikut-ikutan sama yang nggak tahu hukum.
kiai yang ngerti hukum kok ikut-ikutan dengan politikus yang nggak ngerti agama, nggak ngerti hukum gitu loh. Ini kan sama kasusnya. Jadi ayat ini Al-Quran tuh memang sampai kiamat nanti itu akan selalu terpakai. Hanya kondisinya saja yang beda. Kalau dulu bunuh-membunuh dalam peperangan, kalau sekarang bunuh-membunuh bukan orang yang dibunuh, tapi karakternya yang dibunuh. Tapi Al-Qurannya tetap sama gitu loh. Hanya situasinya saja yang berbeda. Kita lanjutkan. Apabila perang terhenti dan gencatan senjata terjadi, maka orang-orang Yahudi tersebut menebus tawanan perang dari kalangan mereka berdasarkan nas kitab Taurat dan sebagai pengamalannya. Jadi ketika perang lupa dengan Taurat, saling membunuh, tapi ketika sudah selesai perang ada yang ditawan, mereka tebus dengan alasan mengamalkan isi dari Taurat. Maka orang-orang Bani Qainuqa dan Bani Nadir menebus tawanan perang mereka yang ada di tangan kabilah Aus, sedangkan orang-orang Bani Quraidah menebus tawanan perang mereka yang berada di tangan kabilah Khazraj. Mereka mengajukan tuntutan terhadap apa yang telah teralirkan dari darah mereka, dan mereka membunuh orang-orang yang telah mereka bunuh dari kalangan mereka sendiri untuk membantu kaum musyrik yang ada di pihaknya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman sehubungan dengan hal ini, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Apakah kalian beriman mengimani sebagian dari isi Alkitab, tapi kalian mengingkari isi Alkitab yang lain? Apa yang diimani oleh mereka? Yang dikerjakan oleh mereka itu apa? Dari cerita ini, yang dikerjakan oleh mereka di dalam kitab Taurat itu apa? Meninggalkan berita Allah. Apa yang dikerjakan oleh mereka yang sesuai dengan ajaran dari Taurat? Kan dikata afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Apakah kalian iman kepada sebagian isi Alkitab dan kalian ingkar dengan sebagian yang lainnya? Yang diimani dan dikerjakan itu apa? Yang diingkari dan ditinggalkan itu apa? Saya minum dulu sambil mikirin kenapa pada masuk-masuk ini kajian. Di dalam Taurat tadi ada syariat berapa yang dibahas di pembukaan tadi? Ada dua. Yang pertama larangan untuk membunuh sesama. Kemudian yang kedua perintah untuk membebaskan tawanan perang. Nah ya, setelah kamu dengar cerita dari awal sampai sini, yang dikerjakan oleh mereka itu apa? Yang diingkari oleh mereka itu apa? Yang dikerjakan adalah membebaskan tawanan perang. Yang diingkari adalah saling membunuh sesama Bani Israil. Nah makanya oleh Allah dicela, kamu ini apa-apaan kok main-main kamu ini. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Kamu ini kok beriman sebagian isi Alkitab tapi kamu ingkari sebagian yang lainnya. Yaitu sama dengan kasus sekarang nih, mumpung bulan Ramadan yang saya bahas kemarin. Ada orang Islam percaya dengan Allah, percaya dengan Al-Quran sebagai kitab sucinya, percaya dengan Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya. Tapi berapa banyak umat Islam yang ketika bulan puasa dia puasa tapi dia tidak sholat, nggak mau sholat. Kenapa kok puasa? Menjalankan perintah Allah. Kalau ditanya kan gitu jawabannya. Kenapa kok puasa? Menjalankan perintah Allah. Terus kenapa kok nggak mau sholat? Belum siap untuk sholat. Kan ada jawaban begitu. Nah itu sama. Afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Apakah kamu iman kepada sebagian Alkitab, sebagian Al-Quran, tapi kamu ingkar dengan sebagian yang lainnya? Kamu iman untuk menjalankan ibadah puasa, tapi kamu ingkar untuk mengerjakan sholat. Ini kan ledekan ini. Pertanyaan ini kan pertanyaan ejekan yang kita bahas kemarin ya. Ini bukan bertanya, ini ngejek. Sama dengan kamu ngitung 1 tambah 1 sama dengan 2. Terus kamu tulis 4. 1 tambah 1 sama dengan 4. Nah terus ditanya, seseorang menanyakan kepada kamu, apakah kamu nggak tahu kalau 1 tambah 1 itu sama dengan 2?
Itu kira-kira pertanyaan atau ledekan? Ejekan. Kenapa kok ejekan? Karena yang nanya sama yang jawab sama-sama tahu jawabannya. Kira-kira orang yang tidak sholat itu tahu nggak kalau sholat itu wajib? Tahu kan? Diledek oleh Allah di dalam Al-Quran. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'dil. Apakah kamu beriman kepada Al-Quran, sebagian isi Al-Quran, tapi kamu ingkari sebagian isi yang lainnya? Ini kan lucu. Kalau iman ya iman total, kalau ingkar ya ingkar total. Ini kok campur-campur, kadang iman, kadang ingkar. Itu hati-hati, bisa kena penyakit munafik nanti. Kalau suka mengingkari sebagian Quran, mengingkari sebagian hukum, tapi iman pada sebagian hukum. Ada lagi orang sholatnya rajin, perempuan rajin sholat tapi tidak mau menutup auratnya. Ketika dia sholat ditanya, kenapa kamu sholat? Menjalankan perintah Allah. Terus kenapa auratmu kok nggak ditutup? Belum siap gitu. Belum siap dijadikan alasan. Makanya pergi ke upacara biar cepet siap. Siap gerak ya. Dengan kata lain, kalian saling menebus dan saling membunuh di antara sesama kalian. Padahal di dalam kitab Taurat telah disebutkan bahwa tidak boleh membunuh, tidak boleh mengusir seseorang dari kampung halamannya, tidak boleh pula membantu orang agar musyrik kepada Allah dan penyembah berhala untuk melakukan hal itu karena mengharapkan keuntungan duniawi. Kan fungsinya Yahudi ini mendukung Aus dan Khazraj kan ada kepentingan duniawinya. Kalau nggak ada kepentingan duniawi, orang yang ribut harusnya didamaikan. Jadi kalau ada dua orang ribut terus datang kompor, nah kompor ini pasti punya niat yang nggak benar. Niatnya itu pasti niat yang nggak benar, pasti urusan duniawi. Karena kalau orang yang benar ada dua orang ribut, semestinya didamaikan. Menurut apa yang sampai kepadaku, maksudnya Imam Ibnu Katsir ini, menurut apa yang sampai kepadaku, semua yang telah kami sebut di atas tentang perilaku orang-orang Yahudi bersama kabilah Aus dan Khazraj melatar belakangi turunnya ayat ini. Jadi asbabun nuzul dari turunnya ayat ini adalah di mana Yahudi menjadi kompor, menjadi provokator permusuhan antara suku Aus dan Khazraj. Asbab meriwayatkan dari As-Saddi bahwa orang-orang Quraidah adalah teman sepakta kabilah Aus, sedangkan orang-orang Bani Nadir teman sepakta kabilah Khazraj. Mereka saling membunuh di dalam perang yang terjadi di antara sesama mereka. Bani Quraidah berpihak kepada teman sepaktanya dan Bani Nadir berpihak kepada teman sepaktanya pula. Tersebutlah bahwa Bani Nadir pernah berperang melawan Bani Quraidah dan teman sepaktanya. Ternyata Bani Nadir dapat mengalahkan mereka, maka orang-orang Bani Nadir mengusir orang-orang Bani Quraidah dari tempat tinggalnya. Apabila ada orang-orang yang tertawan dari kalangan kedua belah pihak, mereka mengumpulkan tawanan tersebut, lalu mereka menebus di antara sesama mereka. Melihat kejadian tersebut, orang-orang Arab mencela perbuatan mereka. Maksudnya orang-orang Arab ini ada yang mengatakan itu sahabat, ada yang mengatakan itu ya orang Arab pada umumnya. Seraya mengatakan, mengapa kalian memerangi mereka, kemudian kalian menebus tawanan mereka? Kamu perangi, tapi ditebus, itu kan lucu. Ini sepertinya orang Arab secara umum cocoknya. Orang-orang Yahudi menjawab, kami telah diperintahkan untuk menembus mereka dan diharamkan atas kami memerangi mereka. Habis topiknya. Habis Pak. Orang-orang Arab bertanya, lalu mengapa kalian memerangi mereka? Orang Yahudi menjawab, kami merasa malu bila teman sepakta kami yang mengalami penghinaan atau kekalahan. Jadi merasa malu teman sepaktanya mengalami kekalahan sehingga akhirnya tidak terima perang. Paham tidak maksudnya? Kan yang satu temenan sama Aus, yang satu temenan sama Khazraj. Jadi kalau yang Aus kalah itu nggak terima temennya gitu, sehingga akhirnya dia merangi yang saudara yang membela suku Khazraj. Gitu. Nah, jadi dia merasa malu. Tapi ketika terjadi kemenangan, akhirnya terjadi tawanan perang, yang mana Bani Israel dari pihak lawan juga
ditawan. Nah, oleh mereka ini ditebus gitu loh. Ini kan lucu. Sementara diperangi tapi ditebus, ditusuk tapi dibaikin gitu loh, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan lucu gitu. Nah, sehingga akhirnya orang Arab merasa aneh, ini kok seperti ini Yahudi. Nah, jawaban mereka, ya kita nebus karena kita menjalankan perintah Allah di dalam Taurat. Loh, terus kenapa kamu perangi mereka? Ya kita malu teman kita kalah, masa kita mau biarkan teman kita kalah? Walaupun itu saudara, kita harus menjaga harkat martabat teman kita. Nah, dari situ akhirnya turunlah ayat yang disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya, afatu mi'a summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarikum, hingga akhir ayat. Asban meriwayatkan dari As-Sabdi, dari Asy-Sya'bi bahwa ayat berikut diturunkan berkenaan dengan Qais ibnul Hatim, yaitu firman-Nya, summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna. Ayo dijawab. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim, hingga akhir ayatnya. Asbat meriwayatkan dari As-Sabdi, dari Abdul Khair, yang menceritakan kisah berikut. Kami berperang dengan Sulaiman ibnu Rabi'ah al-Bahili di Lanjar. Ada tempat namanya Lanjar. Kami dapat mengepung penduduknya. Akhirnya kami beroleh kemenangan atas kota tersebut, serta kami memperoleh banyak tawanan wanita. Abdullah ibnu Salam, nanti Abdullah bin Salam ini akhirnya memeluk agama Islam, menjadi salah satu sahabat Nabi. Abdullah ibnu Salam membeli seorang wanita Yahudi dengan harga 700. Ketika ia melalui Rasul Jalut, ia turun istirahat padanya. Lalu Abdullah berkata kepada pemimpin Rasul Jalut, jadi Rasul Jalut itu nama orang. Hai Rasul Jalut, maukah engkau membeli dariku seorang nenek yang ada di tanganku dari kalangan pemeluk agamamu, yaitu Yahudi? Rasul Jalut menjawab, ya. Abdullah ibnu Salam berkata, aku telah membelinya dengan harga 700 dirham. Pemimpin Rasul Jalut menjawab, aku mau memberimu keuntungan yang sama dengan modalmu itu. Abdullah ibnu Salam berkata, sesungguhnya aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan menjualnya dengan harga kurang dari 4.000 dirham. Pemimpin Rasul Jalut menjawab, aku tidak memerlukannya. Mungkin ini kita ceritakan besok aja ya lanjutannya ya. Karena ceritanya terlalu panjang ini kalau diceritakan sekarang. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Insya Allah besok kita cerita tentang Abdullah ibnu Salam yang menebus seorang wanita Yahudi dengan harga 700, kemudian ditawarkan kepada Rasul Jalut, pemimpin dari kelompok Yahudi yang hidup pada zaman itu. Nanti gimana kisahnya, nantikan di kajian berikutnya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Insya Allah besok kita tetap di pembahasan Al-Baqarah ayat yang ke-85. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, selamat dunia akhirat, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.